Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Misteri Petang. Namaku Arga. Sampai hari ini, aku masih sulit percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi padaku. Waktu itu usiaku baru menginjak 24 tahun, masih lajang, hidup pas-pasan, dan bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek jembatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan hutan lebat. Proyek itu milik perusahaan besar dari kota, tapi para pekerjanya kebanyakan orang kampung sepertiku. Kami tinggal di mes sederhana dari papan triplek, beratap seng, yang setiap malam dipenuhi suara jangkrik dan lolongan hewan liar dari kejauhan. Aku terbiasa pulang malam, terbiasa dengan lelah, terbiasa juga melihat hal-hal aneh di sekitar proyek, meski saat itu aku masih menganggap semuanya sekadar sugesti. Sampai pada suatu sore yang mengubah seluruh jalan hidupku. Sore itu, langit tiba-tiba berubah muram meskipun jam baru menunjukkan pukul 5. Awan menggantung berat. Angin berhembus dingin seperti nafas dari dalam kulkas raksasa. Mandor memanggilku, menyuruh mengantar beberapa alat pemotong besi ke gudang lama yang katanya sudah jarang dipakai. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari mes. Aku sempat ragu karena waktu sudah mendekati maghrib, tapi sebagai anak baru, aku tidak berani menolak. Dengan motor tua yang mesinnya sering mati sendiri, aku berangkat menyusuri jalan tanah yang diapit hutan di kanan kiri. Awalnya, semua terasa biasa saja. Aku masih mendengar suara burung senja, serangga, juga deru mesin motor yang memantul di antara pepohonan. Namun semakin jauh aku melaju, suasana berubah perlahan. Udara terasa makin berat, seperti ada tekanan di dada. Suara alam menghilang satu persatu, hingga yang tersisa hanya bunyi ban motorku menyentuh kerikil basah. Kabut mulai turun, tipis tapi merata. Jalan yang kukenal mulai terasa asing. Pohon-pohon membentuk lengkungan aneh seperti terowongan alami. Dan di titik itulah, tanpa kusadari, aku melewati batas antara dunia manusia dan dunia yang seharusnya tidak pernah kudatangi. Motor tiba-tiba mati mendadak. Lampu redup lalu padam. Aku mencoba menyalakan kembali berkali-kali, tapi sia-sia. Saat mendorong motor sambil mengumpat pelan, kabut di depanku terbelah, menampakkan deretan rumah kayu kuno yang berjajar rapi. Rumah-rumah itu tampak sangat bersih, tanpa sampah, tanpa tanaman liar, tanpa suara anak-anak ataupun hewan ternak. Di depan setiap rumah, tergantung lampu minyak yang menyala stabil tanpa goyah seolah tak terpengaruh angin. Jantungku berdetak tidak wajar. Aku menoleh ke belakang, dan jalan yang tadi kulalui sudah tidak ada. Yang ada hanya hutan rapat dan gelap. Saat itulah aku mulai sadar, ada sesuatu yang sangat salah. Tapi entah kenapa, kakiku tetap melangkah masuk ke kampung itu. Seolah ada kekuatan lain yang menggerakkan tubuhku. Dan sejak langkah pertama itulah, aku sebenarnya sudah tidak sepenuhnya menjadi manusia biasa lagi. Aku melangkah semakin jauh ke dalam kampung itu dengan perasaan yang sulit kujelaskan, bukan takut, bukan pula tenang, melainkan seperti seseorang yang sedang berjalan dalam mimpi yang terlalu nyata. Di tengah jalan utama kampung, aku bertemu seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian serba hitam seperti lurah zaman dahulu. Di kepalanya terpasang ikat kain kusam, wajahnya tampak keriput, namun anehnya tidak terlihat tua. Kulitnya pucat keabu-abuan seperti abu sisa pembakaran. Ia tersenyum padaku, memperlihatkan gigi yang terlalu rapi untuk ukuran orang kampung. "Kamu yang baru datang untuk bekerja, ya?" Tanyanya dengan suara berat namun menggema seperti berasal dari dalam gua. Aku ingin menjawab bahwa aku hanya tersesat, bahwa aku ingin pulang, tapi mulutku justru mengucapkan kata, "iya," dengan sangat patuh. Lelaki itu mengangguk puas, lalu memanggil dua orang pria lain yang berdiri tak jauh darinya. Mereka berjalan mendekat, tubuh mereka tinggi kurus, langkahnya nyaris tanpa suara. Saat mereka berada tepat di hadapanku, aku baru menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku langsung berdiri. Keduanya tidak memiliki bayangan di tanah, padahal lampu minyak tepat berada di atas kepala mereka. Tapi lagi-lagi,
Rasa takutku seperti ditekan paksa jauh ke dalam dada. Aku dibawa menuju sebuah barak panjang di ujung kampung. Di sana sudah ada puluhan orang lain yang tampak seperti pekerja bangunan sepertiku. Wajah mereka datar, mata mereka kosong, gerakan mereka seragam seperti boneka yang ditarik oleh satu tali yang sama. Malam itu aku tidak ditanya siapa namaku, dari mana asalku, atau bagaimana aku bisa sampai di sana. Aku langsung diberi sepasang baju kerja berwarna coklat tanah dan diminta tidur. Anehnya, meski tempat itu asing, tubuhku langsung terlelap seketika begitu punggungku menyentuh alas tidur yang keras dan dingin seperti batu. Keesokan harinya, atau entah kapan, karena aku tidak lagi bisa membedakan pagi dan malam, aku dibangunkan oleh suara benturan besi berulang-ulang. Aku keluar barak dan melihat sebuah area konstruksi yang luar biasa besar di tengah kampung. Mereka membangun sesuatu seperti jembatan raksasa dari batu hitam dan besi berkarat. Aku ditempatkan sebagai pengangkat batu. Bebannya luar biasa berat, tapi entah mengapa setiap kali aku mengangkatnya, tubuhku seperti tidak merasakan lelah sama sekali. Tidak ada rasa pegal, tidak ada rasa lapar yang menyiksa, tidak ada keinginan untuk istirahat lama. Semua berjalan seperti satu ritme yang dipaksakan masuk ke dalam darah. Hari demi hari aku bekerja di sana. Setiap kali jam kerja usai, kami diberi makan, nasi putih yang tampak pulen, lauk pauk yang terlihat sangat menggugah selera. Tapi meski makanannya tampak lezat, rasanya hambar, seperti mengunyah abu. Air minumnya terasa dingin menusuk tenggorokan, seperti air sumur yang terlalu lama menyimpan sesuatu di dasarnya. Upah kami dibayar dengan kepingan logam berwarna hitam legam, dingin, dan berat. Setiap logam itu disentuhkan ke telapak tanganku, dadaku selalu terasa sesak sesaat, seakan ada sesuatu yang direnggut tapi tidak terlihat. Waktu di kampung itu terasa sangat aneh. Aku tidak pernah melihat matahari terbit ataupun terbenam. Langit selalu berada di antara gelap dan kelam, seperti senja yang abadi. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku bekerja di sana. Seminggu, 2 minggu, atau mungkin hanya beberapa hari. Yang aku tahu hanyalah, perlahan-lahan ingatanku tentang dunia luar mulai memudar. Wajah ibu, suara adik, bahkan mes tempat tinggalku seakan menjauh seperti kenangan yang bukan milikku sendiri. Sampai suatu hari, ketika aku sedang mengangkat batu bersama seorang anak kecil yang bertubuh dekil dan pucat, ia menatapku lama dengan mata yang sangat berbeda dari yang lain. Matanya masih memantulkan rasa takut. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Kat, kamu itu manusia, kamu bukan dari sini, sudah 30 hari kamu ada di kampung ini," dan saat kata-kata itu masuk ke telingaku, kepalaku seketika terasa seperti dipukul palu godam dari dalam. Dunia di sekelilingku bergetar. Nafasku tercekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali merasakan takut yang sesungguhnya. Sejak bisikan anak itu masuk ke telingaku, dunia yang selama ini terasa datar dan kosong, mendadak kembali memiliki rasa. Rasa takut, rasa sakit, rasa panik. Semuanya datang bergulung seperti banjir bandang yang selama ini dibendung paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanganku yang sejak tadi mengangkat batu besar tiba-tiba gemetar hebat. Batu itu terlepas dari genggaman dan jatuh menghantam tanah dengan suara dentuman berat yang menggema ke seluruh kampung. Seketika, semua aktivitas berhenti. Puluhan pasang mata yang tadinya kosong kini serentak menoleh ke arahku. Wajah-wajah mereka tetap tanpa ekspresi, tapi sorot matanya berubah menjadi tajam dan dingin, seperti mata binatang buas yang menemukan mangsanya. Lelaki tua berpakaian hitam itu muncul entah dari mana. Ia berdiri beberapa langkah di depanku, menatapku lama tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ternyata bola matanya benar-benar hitam pekat tanpa putih sedikit pun. "Kamu mulai ingat?" tanyanya pelan, suaranya seperti angin yang keluar dari rongga kuburan. Aku mundur satu langkah. Dadaku terasa sesak, kepalaku berdenyut nyeri. Tubuhku tiba-tiba terasa lemah,
Sangat lemah, seperti semua tenaga yang selama ini dipinjamkan kepadaku, kini sedang ditarik paksa kembali. Lelaki itu tersenyum miring. Dari balik senyumannya, aku melihat giginya memanjang perlahan, satu persatu berubah runcing seperti taring. Tanah di bawah kakiku mendadak terasa lunak, seperti menginjak daging basah. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa tertancap kuat. Sekujur kampung mulai berubah di hadapanku. Rumah-rumah kayu yang tadi tampak rapi, perlahan meleleh seperti lilin terkena api. Tiang-tiangnya melengkung, dindingnya mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya seperti belatung raksasa. Langit senja abadi itu menggelap semakin dalam, seolah seluruh cahaya sedang disedot ke satu titik di tengah kampung. Para pekerja yang tadi bersamaku mulai menyerang pelan. Tubuh mereka bergetar, tulang-tulangnya berbunyi retak. Dalam sekejap, bentuk manusia mereka merenggang dan memanjang tidak wajar. Leher mereka melar seperti karet, punggung mereka membungkuk hingga hampir menyentuh tanah. Tangan mereka memanjang dengan jari-jari sebesar ranting kering. Dari mulut yang tadi datar, kini terbuka senyuman lebar yang sobek hingga ke kedua pipi. Suara mereka keluar bersamaan, tidak satu, tidak dua, melainkan seperti suara puluhan makhluk berbicara di waktu yang sama. Kamu sudah makan di sini, minum di sini, bekerja di sini, sekarang kamu milik kami. Kakiku yang tadi kaku mendadak bisa bergerak. Tanpa berpikir panjang, aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Aku tidak tahu kemana, tidak tahu di mana ujung kampung ini, yang aku tahu hanya satu. Jika aku berhenti, aku tidak akan kembali sebagai manusia. Aku berlari melewati jalan yang kini berubah menjadi lorong-lorong sempit berlapis lendir. Dari dinding-dindingnya, tangan-tangan hitam bermunculan, mencoba meraih bajuku, kakiku, rambutku. Beberapa berhasil mencengkeram kuat, membuatku jatuh tersungkur. Bau busuk seperti bangkai yang membusuk berminggu-minggu langsung menyeruak memenuhi hidungku. Aku menjerit sekuat-kuatnya, tapi suaraku seperti ditelan udara, tidak keluar sedikit pun. Dalam kepanikan itu, tanpa sadar tanganku meraba sesuatu di balik bajuku. Kalung kecil pemberian ibuku, yang selama ini terasa seperti benda asing di leherku. Saat jari-jariku menggenggam kalung itu, sebuah rasa hangat tiba-tiba menjalar dari dada ke seluruh tubuhku. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke kampung itu, aku bisa menangis. Dan tepat saat air mataku jatuh ke tanah berlendir itu, dari kejauhan terdengar suara yang membuat seluruh makhluk di sekitarku mendadak berhenti bergerak. Suara azan, sangat jauh, tapi nyata. Gema azan itu tidak langsung mengusir mereka, namun cukup untuk membuat semua makhluk di sekitarku terhenti sesaat, seakan ada sesuatu yang menahan gerakan mereka. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, aku bangkit dari genangan lendir dan kembali berlari. Kali ini sambil menggenggam erat kalung pemberian ibuku seperti satu-satunya tambatan hidup di dunia. Tanah di bawah kakiku bergetar keras. Rumah-rumah yang tadi meleleh kini runtuh satu persatu seperti bangunan pasir disapu ombak. Dari balik reruntuhan itu, suara jeritan melengking memenuhi udara. Bukan jeritan manusia, melainkan raungan panjang yang mengguncang jantung. Aku tidak menoleh lagi. Aku tahu, kalau aku menoleh, keberanianku akan runtuh bersama jiwaku. Lorong-lorong sempit yang tadi kulalui kini berubah menjadi terowongan tak berujung. Dindingnya berdenyut seperti daging hidup. Tangan-tangan hitam kembali muncul, lebih banyak, lebih cepat, lebih buas. Mereka mencakar betisku, mencengkeram bajuku, menarik tubuhku ke belakang. Aku terjatuh berkali-kali, lututku terasa robek, dadaku sesak seperti paru-paruku diperas dari dalam. Dalam keadaan terdesak itu, aku hanya bisa terus melafalkan apapun doa yang masih kuingat, meski lidahku keluh dan nafasku terputus-putus. Setiap kali aku menyebut satu nama Tuhan, cengkeraman itu sedikit mengendur, seolah mereka tidak benar-benar bisa menyentuh tubuh yang sedang dilindungi oleh keyakinan. Di tengah kekacauan itu,
Aku melihat sosok anak kecil yang tadi memperingatkanku berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. "Ikut aku, Kat, cepat!" serunya sambil berlari menuju arah yang berlawanan dari kejaran makhluk-makhluk itu. Entah dari mana datangnya kepercayaan itu, kakiku otomatis mengikutinya. Kami berlari menembus terowongan yang semakin menyempit, hingga akhirnya berhenti di sebuah tebing tinggi yang langsung menganga ke dalam jurang gelap tanpa dasar. Angin dingin bertiup kencang dari dalam jurang itu, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari usia waktu. Aku menoleh panik ke belakang. Para makhluk itu sudah hampir sampai. Tubuh mereka kini sepenuhnya bukan lagi manusia. Kulit mereka mengelupas, memperlihatkan sosok hitam mengilap di baliknya. Mata mereka menyala merah seperti bara api. Lelaki tua berpakaian hitam itu muncul di antara mereka, kini menjulang tinggi, jauh lebih besar dari ukuran sebelumnya. Suaranya mengguntur di udara, "Kamu tidak bisa kembali. Tubuhmu sudah menjadi milik kami." Anak kecil di sampingku menatapku sambil menangis. "Loncat, Kat, jangan takut, percaya," katanya gemetar. Aku menatap jurang gelap di hadapanku. Melompat berarti mungkin mati. Tidak melompat berarti pasti bukan lagi manusia. Dalam sepersekian detik, ketika tangan-tangan hitam itu hampir menyentuh punggungku, aku memejamkan mata, memeluk kalung di dadaku, dan melompat. Tubuhku langsung meluncur jatuh dengan kecepatan luar biasa. Angin menerpa wajahku keras hingga aku tidak bisa bernapas. Dalam jatuh yang seakan tak ada ujung itu, suara azan kembali menggema, kali ini jauh lebih dekat, lebih jelas, lebih nyata. Cahaya putih perlahan muncul dari bawahku, semakin lama semakin terang, hingga seluruh pandanganku dipenuhi oleh cahaya itu. Cahaya putih itu semakin membesar, hingga seluruh tubuhku terasa seperti dilapisi panas yang tidak membakar, melainkan memeluk. Suara azan menggema tepat di telingaku, jelas, lantang, dan penuh kasih seperti panggilan seorang ayah yang menemukan anaknya yang hilang. Tubuhku berputar hebat di dalam terjunan yang tak berujung itu, lalu tiba-tiba, semuanya gelap. Senyap, tidak ada suara, tidak ada rasa, tidak ada waktu. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam kehampaan itu. Yang aku rasakan hanya dingin yang menembus hingga ke tulang, serta bau tanah basah yang sangat familiar. Perlahan, kesadaranku mulai kembali setitik demi setitik. Kepalaku terasa berat seperti ditimpa batu besar. Kelopak mataku sulit sekali dibuka. Saat akhirnya aku berhasil memaksakan diri membuka mata, yang pertama kali kulihat adalah langit pagi yang pucat, dengan cahaya matahari menyelinap malu-malu di balik kabut tipis. Aku terbaring di tanah berlumpur, di pinggir hutan, tidak jauh dari jalan tanah proyek yang dulu kulewati. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Tanganku gemuk oleh lumpur, bajuku robek di banyak bagian, kakiku penuh luka goresan seperti bekas cakar. Dadaku naik turun cepat, nafasku tersengal seperti baru dikejar kematian. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku terasa ringan sekaligus rapuh, seperti belum benar-benar kembali menjadi milikku. Saat aku menoleh ke arah hutan, dadaku kembali sesak. Kabut pagi itu seperti membentuk bayangan samar gerbang kampung yang pernah kutinggali, berdiri bisu di antara pepohonan, sebelum akhirnya lenyap perlahan tertelan cahaya matahari. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara motor dan teriakan orang-orang. Beberapa pekerja proyek berlari mendekat dengan wajah panik. Itu Arga, teriak salah satu dari mereka. Tubuhku langsung diangkat beramai-ramai. Ada yang memelukku sambil menangis. Ada yang memanggil-manggil namaku dengan suara bergetar. Mandorku, pria yang biasanya galak itu, justru terlihat paling hancur. Dengan mata merah dan suara parau ia berkata, "Ya Allah, kamu masih hidup, Ga. Kamu tahu nggak, kamu hilang 30 hari." Aku terdiam. Kata-kata itu seolah menghantam kepalaku lebih keras dari batu manapun. 30 hari. Aku merasa hanya berada di kampung itu beberapa hari.
Tapi dunia manusia telah berjalan selama 1 bulan penuh tanpa diriku. Aku dibawa ke mes, dimandikan, diberi makan hangat. Saat sendok pertama nasi menyentuh lidahku, aku langsung menangis terseduh-seduh. Rasanya begitu nyata, begitu hidup, jauh berbeda dari hambarnya makanan di kampung itu. Di antara isak tangisku, salah satu temanku berkata lirih, "Kami sudah nyari kamu kemana-mana, ke hutan, ke sungai, ke jurang, bahkan keluargamu sudah pasrah, sudah tahlilan 7 hari." Mendengar itu, dadaku seperti diremas keras. Aku masih hidup, tapi dunia sudah hampir merelakanku sebagai orang mati. Saat aku mengganti bajuku, aku merasakan sesuatu yang masih menggenggam kuat di telapak tanganku sejak tadi. Ketika ku buka perlahan, darahku serasa berhenti mengalir. Di tanganku masih ada kepingan logam hitam dari kampung itu. Perlahan, saat terkena cahaya matahari pagi yang semakin terang, logam itu menghangat, retak di tengahnya, lalu berubah menjadi sebuah batu kecil berbentuk nisan mini. Saat itu juga, tubuhku kembali gemetar hebat. Aku tahu betul, aku benar-benar telah pulang dari dunia yang seharusnya tidak pernah kudatangi sebagai manusia. Sejak hari itu, hidupku tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Secara fisik aku memang kembali bekerja, kembali tertawa bersama teman-teman, kembali makan seperti manusia biasa, tetapi jauh di dalam diriku, ada bagian yang seolah tertinggal di tempat gelap itu. Setiap kali azan maghrib berkumandang, dadaku selalu terasa sesak seperti diingatkan pada jurang hitam yang hampir saja menjadi akhir hidupku. Aku berhenti bekerja di proyek itu. Aku pulang ke kampung, tinggal bersama ibuku, dan menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk menenangkan jiwa yang masih terguncang. Beberapa kali saat tidur, aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Telingaku jelas mendengar suara palu memecah batu, seperti dari dunia yang sejajar dengan mimpiku. Aku sering bermimpi melihat anak kecil itu berdiri di balik kabut sambil menatapku lama, tanpa senyum, tanpa amarah, hanya tatapan kosong yang membuatku terbangun sambil menangis. Aku sadar, tidak semua orang yang masuk ke dunia itu diberi kesempatan kembali. Dan mungkin, aku masih hidup bukan karena kuat, tapi karena doa ibuku yang tidak pernah putus meski semua orang mengira aku sudah mati. Karena sejak aku menghilang, ibuku tidak berhenti menangis di sepertiga malam, memohon agar aku dikembalikan dalam keadaan apapun. Sekarang aku mengerti bahwa di dunia ini ada batas tipis yang tidak boleh kita langgar sembarangan. Ada waktu-waktu yang tidak boleh diremehkan. Ada tempat-tempat yang tidak boleh ditantang hanya karena rasa penasaran. Dan ada doa yang kekuatannya jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita lihat dengan mata. Untuk kamu yang mendengar cerita ini, jangan pernah meremehkan firasat, jangan pernah menantang kegelapan, dan jangan pernah meninggalkan doa, terutama doa orang tua. Jika kamu pernah merasa hidupmu hampir jatuh ke titik paling gelap tetapi entah bagaimana masih bisa selamat, percayalah, mungkin ada doa yang sedang berjalan diam-diam untukmu. Jika kamu merasa merinding saat mendengar kisah ini, tuliskan "merinding" di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan juga, kamu menonton dari kota mana, biar aku tahu sejauh mana cerita ini menggema. Terima kasih untuk kamu yang sudah menekan tombol subscribe, yang setia menemani cerita-cerita malam di channel ini. Semoga setiap langkah hidupmu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kasat mata, dibukakan pintu rezeki yang bersih, dilindungi dari gangguan yang tidak terlihat, dan selalu berada dalam penjagaan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.